Tetapi dengan pandangan-pandangan begini kan enak, Guru. Ada karena Guru menyebut tadi sedikit aja, Guru, karena Guru yang menyebut, ya, ada pro kontra tentang Bhairawa itu, Guru. Ya. Kalau dari Guru sendiri, apa itu Bhairawa itu ya? Bhairawa itu adalah aspek siwa yang berwajah serem. Artinya Bhairawa itu berwajah menyeramkan. Nah itu, Guru. Nah, kembali ke cerita tadi. Padahal kenapa tampak menyeramkan? Karena seringkali dikaitkan dengan tantra, Bhairawa tantra. Lalu dikaitkan dengan Pancama Karapuja. Jadi ritual Pancama Karapuja, Panca 5, Ma atau disebut juga Ma 5. Ma yang pertama itu di masa lalu dikenal sebagai Mada. Mamsa. Mamsa itu makan daging sepuas-puasnya. Nah itu, Guru. Yang kedua Matsya, makan ikan sepuas-puasnya. Mada, mabuk sepuas-puasnya. Kemudian Mudra, menari sepuas-puasnya. Maituna, melakukan hubungan seks sepuas-puasnya. Nah itu, Guru. Saya jadi ingat tokoh Cupak, Guru. Nah, gitu. Orang melihatnya begitu. Sehingga menganggap, wah ini aliran kiri, aliran menyeramkan. Belum lagi hitam-hitam pakaiannya. Betul. Ini jahat. Hitam kan selalu dikaitkan dengan jahat. Tapi kalau rambut kita memutih, kita rindu pada rambut yang hitam. Kita tidak menyebut rambut hitam sebagai jahat, rambut hitam sebagai awet muda. Nah, sebenarnya makna sejatinya, karena ajaran Bhairawa kan diajarkan kepada orang-orang di masa lalu itu, diajarkan kepada para kesatria. Tentu jika yang mengajari para kesatria adalah para brahmana, orang suci, tentu yang diajarkan bukan hal-hal yang buruk. Ya, tapi kemudian banyak orang memaknai makan daging sepuas-puasnya artinya apa? Kalau sudah puas pasti kita berhenti. Nggak ada. Manusia nggak pernah berhenti puas makan daging. Mungkin puas sekarang, besok nyari lagi, betul nggak? Betul. Termasuk Maituna, hubungan seks sepuas-puasnya. Karena begitu puas dia akan berhenti nyari. Nggak bisa. Betul. Bahkan ketika dia puas dengan satu orang, dia akan cari lagi orang lain. Jadi itu pemahaman yang kira bukan seperti itu. Nah, karena dia ajaran spiritual, ajaran peleburan, Bhairawa itu ajaran peleburan, maka kita bisa mengupas dengan sudut yang berbeda. Mamsa, makan daging sepuas-puasnya. Makan itu artinya memasukkan ke dalam mulut. Di mulut kita ini ada daging yang disebut lidah. Sehingga ketika kita makan, jarang orang makan tuh mulutnya kebuka. Mulutnya tertutup kalau makan. Karena kalau terbuka kan keluar. Betul. Maka ketika dia makan daging berupa lidah ini dalam mulut tertutup, artinya apa? Mengendalikan kata-kata. Saking lamanya kita mengunyah lidah ini, mana bisa ngomong kita? Kalau sudah ngomong itulah disebut mona brata. Hati-hati berbicara. Karena zaman sekarang kita tahu kan, kekacauan terjadi di negara kita gara-gara banyak orang salah bicara. Makanya diajarkannya oleh orang-orang tua dulu apa? Wacike nimitante manemusuke, wacike nimitante manemuduke. Dengan kata-kata kita bisa mendapatkan sukacita atau duka cita, atau bahkan musuh atau bahkan kawan, tergantung kita. Betul. Sehingga mamsa, memakan daging sepuas-puasnya, disuruh kita mengulum lidah kita supaya nggak ngomong sembarangan. Oh. Kemudian matsya, makan ikan sepuas-puasnya. Bukan ikan laut, bukan ikan ini, bukan. Yang kita makan itu makna dari ikan. Contoh ikan laut. Dari lahir sampai mati ikan laut hidup di lautan. Disebut ikan asin, tapi nggak pernah asin. Tetap saja harus tambahin garam kalau mau asin, betul nggak, Peter? Betul. Walaupun disebutnya ikan asin. Artinya kita boleh saja dalam hidup ini ada dimanapun. Tapi jangan lepas dari diri sejati kita yang penuh cinta kasih. Walaupun kita seorang kesatria, tidak boleh main pukul sembarangan, tidak boleh main bunuh sembarangan, hanya gara-gara kita punya senjata, tidak boleh. Tetap kita harus menjadi diri sejati kita yang penuh cinta kasih. Dimanapun kita bergaul boleh, tapi jangan keluar dari siapa diri kita, kan? Jadi boleh bergaul di mana saja. Nah ini disebut ikan. Ada di lingkungan apapun dia tetap ikan. Jadi orang-orang suci itu diajarkan begitu. Sekalipun kau ada di lumpur, kalau kau mau intan tetap akan menjadi intan. Intan dalam lumpur.
Ketiga, mada. Mada itu sering dimaknai mabuk. Betul. Mada itu madya. Madya itu kalau orang mabuk itu kan antara sadar dan tidak sadar. Maka madya atau mada itu adalah kondisi antara sadar dan tidak sadar. Itu adalah kondisi meditatif. Jadi ritual orang Bhairawa yang benar adalah meditasi. Pemusatan pikirannya kepada 3 tengkorak. Apa arti 3 tengkorak? Memvisualisasikan kematian egonya, memvisualisasikan kematian rasa takutnya, memvisualisasikan kematian keinginannya. Gitu sebenarnya madya itu. Yang keempat, mudra. Mudra itu bukan menari sepuas-puasnya, bukan. Bagaimana orang itu memainkan peran di kehidupannya sebagai sebuah tarian jiwa. Itu mudra, tarian jiwa. Jadi ada yang berprofesi sebagai pengacara, mainkan tarian sebagai profesi seorang pengacara yang benar gitu. Kemudian maituna, hubungan seks sepuas-puasnya. Kalau kita ngomong seks sepuas-puasnya itu pasti antara pria dan wanita. Betul. Yang dimaksud itu bukan pria dan wanita. Pria yang dimaksud itu adalah romo. Romo itu rama, rama itu jiwa kita. Wanita itu tubuh kita. Jadi bagaimana penyatuan tubuh dan jiwa itu terus-menerus terjadi. Wow. Inilah manunggaling kawula Gusti. Ini yang dimaksud. Tapi karena melihatnya seperti tadi itu mabuk sepuas-puas, jadi buruk kelihatannya. Inilah ajaran Bhairawa. Wah. Itu direnungkan lagi. Kalau tidak kenal, maka tidak sayang. Kalau Tapi ada satu lagi. Hmm. Kalau tidak kenal, maka kenali. Kalau